Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian pada video yang akan membahas tentang teori Lewis. Teori Lewis adalah teori ketiga yang membahas tentang konsep asam basa. Dibahas atau dirumuskan pada tahun 1923. Seorang kimiawan dari Amerika Serikat yang bernama Gilbert N. Lewis mendefinisikan asam basa berdasarkan teori ikatan kimia. Menurutnya, asam adalah penerima pasangan elektron bebas. Jadi, pada teori Lewis ini yang menjadi patokan atau yang diserah terimakan adalah pasangan elektron bebas. Nah, jadi yang menerima pasangan elektron bebas itu adalah asam, sementara yang memberi atau mendonorkan pasangan elektron bebas adalah basa. Nah, teori asam basa Lewis lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan dua teori asam basa sebelumnya. Spesies apapun dapat menerima pasangan elektron bebas, itu disebut sebagai asam Lewis. Nah, contohnya, perhatikan contohnya, ini sering sekali muncul H+, sama dengan arrhenius. Jadi H+ tetap sebagai asam. Kemudian tolong diingat ini BF3 adalah contoh yang sering muncul. AlF3 juga sering karena boron dengan aluminium itu satu golongan, ya kan, golongan 3. Ini boron trifluorida, ini aluminium trifluorida. Ini boron trifluorida, ini aluminium fluorida. Nah, kemudian ion yang sering menjadi asam adalah ion yang bermuatan positif. Nah, itu yang bertindak sebagai asam, ia bisa menerima pasangan elektron bebas. Sementara yang dapat memberikan pasangan elektron bebas disebut basa Lewis. Nah, umumnya berbentuk ion negatif, contohnya ion halida, negatif 1, ion klorida ya. Ion halida kan ada fluor, klor, brom, iod, itu satu golongan halogen. Kalau ia membentuk ion disebut ion halida, muatannya negatif 1 semua. Kemudian yang sering muncul sebagai contoh soal adalah amonia, NH3, itu adalah basa. Kemudian ion hidroksida tetap sebagai basa, sama dengan di arrhenius. Kemudian air itu sebagai basa untuk di Lewis. Kemudian senyawa yang mengandung ion nitrogen. Jadi perhatikan ion nitrogen atau ion oksigen atau ion sulfur. Itu adalah contoh dari senyawa yang bersifat basa pada asam basa Lewis. Selain itu ada yang ether. Golongan ether kalian cukup kenal karena ini ether keton akan dibahas di kelas 12. Kemudian karbon dioksida, Ibu yakin kalian sudah paham. Nah, kan CO2 kan mengandung oksigen, jadi dia masuknya di sini. Nah, suatu spesies yang berperan sebagai basa Lewis biasanya memiliki pasangan elektron bebas. Ya jelas, kalau nggak punya, apa yang mau dikasih? Nah, itu ya. Nah, baik, sekarang kita lihat ini contohnya boron trifluorida, atau di sini tadi ditulisnya BF3 sebagai asam. Kemudian yang bermuatan negatif itu umumnya adalah sebagai basa. Nah, ini punya pasangan elektron bebas, ia berikan ke sini, maka akhirnya yang terbentuk adalah senyawa yang lebih kompleks. Jadi yang ini ada dua senyawa, kemudian karena adanya serah terima pasangan elektron bebas, ia menjadi satu ion kompleks. Nah, itu yang dibahas di konsep asam basa Lewis ya. Jadi perhatikan perbedaannya. Ibu ulang sekali lagi bahwa asam basa menurut
Arrhenius itu dibedakan dari kalau yang asam melepaskan ion H+ di dalam larutan air, yang basa melepaskan ion hidroksida atau OH- di dalam larutan air. Yang kedua, untuk yang asam basa Bronsted-Lowry itu dilihat dari protonnya atau H+. Yang memberikan proton atau H+ itu asam, yang menerima H+ itu adalah basa. Untuk yang asam basa konjugasinya, mana yang memiliki H+ lebih banyak satu, itu adalah asamnya. Kemudian untuk asam basa Lewis, maka yang menjadi patokan adalah pasangan elektron bebas. Yang memberikan pasangan elektron bebas itu adalah basa, umumnya yang negatif, ya, ion negatif. Kemudian senyawa yang mengandung oksigen, sulfur dan nitrogen. Nah, itu yang umum. Kemudian yang menerima pasangan elektron bebas adalah asam. Contoh yang paling sering muncul adalah boron trifluorida dan aluminium fluorida yang merupakan satu golongan. Nah, Ibu harap ini bisa membantu kalian memahami materi dan membantu kalian menyelesaikan soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.